Eh, jadi, perkenalkan nama saya Judi Prey, akan membahas soal terapan rotasi. Jadi, soal yang pertama itu adalah dua roda yang memiliki, yang pertama itu roda yang berjari-jari R. Baru itu terhubung dengan roda besar yang berjari-jari R. Jadi, roda kecilnya ini berdiameter R. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa roda yang kecil ini itu memiliki jari-jari yang setengahnya roda terbesar ini. Di sini ada dikasih tahu suatu persegi yaitu A. Jadi kita mendapat vektor persegi itu 5, 10, 7, 10, 5, 8, 7, 8. Jadi roda yang besar ini berotasi searah jarum jam sepanjang 90 derajat. Jadi jika ada dua roda yang berputar seperti pada gambar, maka besar rotasi roda A akan sama dengan jari-jari A dibagi jari-jari B dikalikan dengan rotasi roda B. Jika kita memikirkannya lebih dalam, gerak rotasi gigi B akan bergerak berlawanan dengan gerak rotasi gigi A. Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa B berotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, sehingga A akan berotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini kita mendapatkan sudut rotasinya. Jadi A akan berotasi berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 6,12. Nah, jadi di sini kan rotasi ada 180 derajat terhadap titik 6,2. Kita buat dulu acuannya itu terhadap 6,12. Jadi seperti ini. Lalu kita kalikan dengan seperti yang dibilang pada materi, yaitu kalau misalnya sumbu X aksen itu adalah cos 180 derajat dikali X dikurang Y sin 180 derajat. Dan Y aksen itu adalah sin 180 derajat dikali X ditambah cos 180 derajat dikali Y. Baru kita kembalikan lagi dia terhadap acuannya terhadap titik 0,0. Jadi kita tambah matriks 6,12. Itu sama dengan setelah pengurangan kita mendapatkan hasil min 1, min 2, 1, min 2, min 1, min 4, 1, min 4. Baru kita kalikan dengan ini cos 180 itu sama dengan min 1. Baru kalau sin 180 derajat itu sama dengan 0. Jadi kita nolkan. Lalu kita kalikan sehingga hasilnya itu seperti yang di bawah. Lalu kita kembalikan acuannya terhadap titik 0,0. Itu hasilnya sama dengan matriks berikut. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa seperti yang digambar itu ada A aksen itu. Jadi disitulah letak baloknya nanti. Lalu lanjut ke soal yang kedua. Jadi di sini ada apa kayak suatu konstruksi gitu. Jadi ada seseorang yang tiba-tiba secara gila itu mendorong suatu segitiga yang membuat segitiganya ini tepat jatuh 225 derajat terhadap titik 3 min 3 min 6. Jadi seperti yang di soal ini tali itu terkena pipa di titik 0, min 6 sehingga dia berotasi lagi terhadap titik tersebut dan mengenai orang di titik 0,0. Jadi kita dapat matriks segitiga yang mengenai orang itu adalah 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1. Jadi ini kita disuruh mencari titik awalnya. Jadi kita harus mencari masa lalu dari segitiga ini yaitu waktu pertama kali sebelum
terlilit pipa di 0,6, yaitu ya seperti ya bisa kita lihat di gambar ini. Jadi kita balikkan dia ke masa lalunya, yaitu pertama kita buat acuannya itu 0,6. Lalu kita kalikan seperti saya bilang tadi, ya rumus yang dibilang pada materi di awal, yaitu cos min 90 derajat min 90 derajat sin min 90 derajat cos min 90 derajat. Lalu kita kembalikan ke acuan awal, yaitu 0,0 menjadi 0,6, 0,6, 0,6. Jadi pertama kita kurangi dulu. Lalu cos min 90 itu sama dengan 0. Dan sin min 90 itu sama dengan min 1. Nah, pertama kita kalikan dulu sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita tambah karena kita ingin mengembalikan acuannya terhadap titik 0,0. Lalu dapatlah hasilnya matriks ini di titik sebelum tali terlilit oleh pipa. Nah, di sini tepat min 225 derajat sebelum tali menabrak pipa dan tepat sebelum segitiga jatuh. Jadi kita bisa menghitungnya ini. Yang pertama ini dikurangi dulu kan, itu Pak. Jadi ini kita buat acuannya terhadap titik min 3, min 6. Lalu setelah itu kita kalikan sesuai formula yang dibilang pada materi awal. Lalu kita kembalikan pada acuan 0,0. Seperti di sini kita dikalikan dulu, baru setelah itu ditambahi, baru dikembalikan ke acuan awal. Dapatlah hasilnya yang matriks yang ada di titik di kanan bawah slide ini. Lanjut ke soal 3. Jadi di suatu pertempuran ini ada meriam raksasa. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa meriam raksasa ini berjarak 200 × 2 meter dari musuh. Jadi jarak horizontal pada meriam itu kita dapat persamaan X sama dengan F cos A dikali T. Dan lintasan vertikalnya dirumuskan dengan 0 sama dengan VF sin A dikuadratkan dikurang 2G kali T. Jadi T ini adalah sama dengan setengah dari waktu aslinya. Jadi pertama-tama lintasan akan dimulai oleh meriam dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita harus merotasikan barel meriam agar lintasan peluru mengarah dan membombardir musuh. Jadi di sini kita dapat menentukan matriks segi empatnya itu seperti pada kanan slide. Pertama kita akan mengolah persamaan berikut. Jadi ini dapat persamaannya yaitu X sama dengan F cos A dikalikan T, baru 0 sama dengan F sin A dikuadratkan dikurang 2G kali TY. Jadi baru dapat TY sama dengan setengah T, baru di sini bisa kita lihat diketahui. Yang pertama-tama kita olah dulu persamaan 0 sama dengan F sin A dikuadratkan dikurang 2G kali TY. Di sini kita dapat memasukkan F sama dengan 20, baru dikuadratkan jadi 400 sin A kuadrat. Baru kita pindahkan min 2G kali TY itu ke ruas kiri, jadi dapat 20 kali T min per 2. Jadi 20 ini didapat karena kita memasukkan nilai dari percepatan gravitasi yaitu 10. Jadi 2 kali 10. Baru T per 2 itu dapat karena kita lihat dulu ke persamaan ini. T sama dengan 1 per 2 T. Lalu kita sederhanakan rumusnya menjadi 40 sin A kuadrat sama dengan T. Dapat kita persamaan yang pertama. Lalu lanjut ke persamaan yang kedua itu yaitu X sama dengan F cos A kali T. Jadi kita masukkan ini, harusnya ini X ini 200 / 2, maaf saya salah mengetik. Jadi 200 / 2 ya sama dengan 20 cos A kali T.
baru pindahkan 20 ke ruas kiri sehingga menjadi 200 akar 2 dibagi 20. Dia dapat cos A kali T sama dengan 10 akar 2. Jadi kita masukkan T yang di persamaan pertama, kita substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi didapat cos A dikali 40 kali sin A kuadrat sama dengan 10 akar 2. Lalu kita pindahkan 40 ke ruas kanan sehingga ruas kanan berubah menjadi akar 2 per 4. Setelah itu di sini kita ingin mencari nilai A. Jadi eh, saya kurang tahu cara pastinya. Jadi kita menggunakan metode mencoba-coba, yaitu kalau misalnya kita bisa membuat akar 2 per 4 ini menjadi akar 2 per 2 kali akar 2 per 2 kali akar 2 per 2, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A itu sama dengan 45 derajat. Karena cos A itu sama dengan akar 2 per 2 dan sin A itu sama dengan akar 2 per 2. Nah, jadi penyelesaian kedua itu kita akan merotasikan persegi panjang ini. Jadi matriksnya ini langsung kita kalikan aja dengan rumus yang telah diberikan pada materi di awal. Nah, pertama kita ubah cos 45 ini kan akar 2 bagi 2. Baru sin 45 ini akar 2 per 2. Baru kita kalikan. Jadi sehingga dapat ini. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi analisis gambar samping. Di asrama ini ada seorang anak. Jadi anaknya ini gak sengaja menyinggung abangnya. Jadi abangnya ini menendang kasur dan kasur ini berotasi seperti pada gambar sehingga seorang anak ini tergelincir. Jadi gaya-gaya antar kulit anak ini ditentukan oleh persamaan F sama dengan W cos A. Jadi di mana gaya dorong anak ini ke kanan. Jadi kan kalau misalnya orang ada kayak misalnya pesawat gitu, misalnya gitu, nanti kalau misalnya dia ke bawah itu dia pun ikut ke kanan kan, gitu intinya. Jadi pertama ditanyakan itu gambar vektor kasur bisa tepat sebelum anak ini tergelincir. Jadi kita menggambar jadi di sini kita simpulkan bahwa persamaannya itu adalah Wx dikurang F sama dengan 0. Karena dibilang tepat sebelum tergelincir dan jatuh dari kasur. Pertama-tama kita lihat vektor matriks sebelum anak ini ditendang, yaitu didapat matriks yang di bawah kiri ini. Lanjut, pertama kita olah persamaannya. Jadi kita dapat tiga persamaan seperti yang tadi saya bilang. Lalu kita kita olah persamaan yang ketiga ini, baru masukkan kedua persamaan lainnya ke dalam persamaan ketiga ini, sehingga didapat ini. Ini cosnya ini pindah ke kiri. Jadi sin A per cos A sama dengan 1. Maka tan A sama dengan 1. Nah, tan A sama dengan 1 itu artinya berarti sudutnya itu adalah 45 derajat. Jadi kasur berotasi 45 derajat searah jarum jam. Karena seperti pada gambar. Nah, seperti pada gambar ini. Dia itu berotasi 45 derajat searah jarum jam. Nah, jadi pertama-tama kita buat acuannya di titik 2,2 karena seperti yang kita lihat pada gambar ini bahwa memang walaupun kurang tepat bisa kita lihat di sini bahwa per titik rotasi dan sumbu rotasi dari kasur ini itu adalah 2,2. Lalu kita kurangi dulu. Nah, setelah kita kurangi kita kalikan dengan rumus yang dibilang di awal materi. Jadi cos min 45 itu sama dengan akar 2 per 2. Dan sin min 45 itu adalah min akar 2 per 2. Sehingga didapat pada penyelesaian di bawah ini. Lalu setelah kita dapat, kita kalikan dengan matriks yang telah kita olah tadi. Nah, baru setelah itu, kan ini masih terhadap titik 2,2 kan? Jadi kita kembalikan acuannya terhadap titik 0,0 sehingga kita harus menambahinya dengan 2,2 sehingga dapat matriks ini.
Sekian dari saya. Terima kasih.